Halo semua, saya Wildan. Di channel ini kita akan ngobrol santai tentang semua hal. Tapi sebelum itu, follow dan subscribe. Oke, pernah nggak sih kamu ketika scroll media sosial, itu kemudian terpikir, kok mereka bisa sukses kayak gitu ya di usia muda? Kok aku nggak bisa ya? Atau pikiran-pikiran negatif yang kayak gitu itu? Pernah nggak? Kalau kamu pernah, mari kita bahas. Kamu ingat ketika dulu sekitar tahun 2010, pada waktu itu untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di belahan dunia yang lain ya perlu biaya yang mahal. Apalagi tahun sebelumnya malah masih pakai surat menyurat tanpa ada SMS waktu itu. Apalagi WA ya kan, pakainya masih surat atau wesel kayak gitu. Kalau mengirim uang pakai wesel. Nah, beda banget dengan hari ini yang cara kita berkomunikasi itu sudah sangat-sangat mudah. Yang penting ada koneksi internet, sudah selesai ya kan. Kita tinggal buka WA, bisa telepon audio atau bisa pilih untuk video call, sehingga kita bisa meluapkan rasa kangen di orang yang tidak bisa kita temui secara langsung. Tapi kayak kita kan ketemu karena kita video call. Oke, lanjut aja. Jadi sebenarnya semakin mudah kita terhubung lewat online, itu kita jadi lebih terhubung atau kita malah terisolasi secara emosional. Jadi kita jarang ketemu, tapi malah sering ngobrolnya lewat online. Atau kalau kita ketemu secara fisik kita nggak ngobrol, kalau lewat WA, itu kita malah bisa ngobrol enak. Pernah sadar nggak hal ini? Kita lebih mudah terhubung secara online, itu bikin kita semakin terhubung atau malah bikin terisolasi secara emosional. Nah, kemudian setelah adanya smartphone dan perangkat yang dibawanya, media sosial dan lain sebagainya, itu bisa mengubah cara kita pandang kepada diri sendiri loh, teman-teman. Padahal awalnya media sosial itu kan dibuat untuk tempat sharing, dibuat untuk tempat berbagi momen ya kan. Tetapi akhir-akhir ini, apalagi setelah adanya TikTok, kemudian Facebook. Facebook kan udah lama ya. Kalau yang akhir-akhir ini kan ada TikTok. Kalau agak lama lagi ada Twitter ya. Nah, ternyata dampak dari media sosial itu sekarang macem-macem banget. Ya kan? Kamu pernah nggak menemui secara langsung anak atau orang yang terdampak dari media sosial karena dia sudah kecanduan, atau dirimu sendiri, ya kan? Karena gini, akhir-akhir ini aku sering mendengar ada orang yang mengatakan standar TikTok. Ya nggak? Pernah dengar nggak? Standar TikTok itu keluar kurang lebih ya 5 bulanan yang lalu lah. Mulai keluar, mulai ada yang membicarakan. Karena apa? Ternyata ada orang yang sangat terdampak, bahkan ada yang sampai bercerai gara-gara mengikuti standar TikTok. Ya kan? Kemudian tadi itu aku sempat lihat di Badan Pusat Statistik Indonesia, BPSI, itu angka perceraian dari 2010 sampai 2024 ya, 9 tahun terakhir, itu naik secara signifikan. Bahkan dari 2010 sampai 2024 itu bisa naik hampir 2 kali lipat. Waktu 2010 itu angka perceraian masih 200 ribuan, sekarang sudah nyampe hampir di angka 400 ribu. Nah, ini bisa jadi itu adalah dampak karena orang-orang itu lihat medsos. Nah, sekarang nih pertanyaannya, media sosial itu kalau bagimu untuk hiburan atau malah jadi sumber stres karena kamu membandingkan dirimu dengan orang lain? Karena secara tidak langsung orang itu pasti akan terdampak dengan apa yang dia tonton, guys. Baik dia sadar atau tidak, pasti dia akan terdampak. Jadi kita memang harus waspada, jangan sampai kita itu terjebak di dunia virtual. Karena kalau orang itu sudah kecanduan total ke medsos, ke HP, ke smartphone, itu luar biasa. Bahkan dia bisa sampai lupa dengan kehidupan pribadinya. Ya kan? Karena dia sibuk dengan apa yang dia lihat. Kemudian dia merasa dia menjadi salah satu bagian dari orang yang dia lihat itu. Nah, rata-rata di medsos itu kan banyak orang yang flexing ya, kurang lebih ya. Atau rata-rata yang ditampilkan di medsos itu kan orang yang sudah ekonominya sudah mapan atau orang kaya ya kan. Sehingga kita merasa kita bagian dari mereka ketika lihat HP, scroll, scroll, scroll terus menerus. Kita bebas mencari informasi, kita bebas menerima informasi. Ketika HP sudah dimatikan, nah kemudian ketika menghadapi realita yang dihadapinya ternyata tidak sama dengan yang dia lihat, nah ini akan menjadi masalah. Medsos yang harusnya menjadi konten hiburan
malah menjadi sumber stres dan membandingkan diri sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Minder. Hidupnya tidak terkontrol, hidupnya kacau. Atau bahkan yang seperti tadi, ada orang yang ingin mengikuti standar TikTok. Suaminya dibandingkan dengan suami yang ada di TikTok, ya kan? Ternyata tidak sama dan masih lebih baik suami yang ada di TikTok yang dia lihat itu. Ya akhirnya kan terjadi ketidakcocokan. Yang asalnya aman-aman saja, ketika melihat konten-konten TikTok yang seperti itu, malah kemudian menjadi kacau. Nah, ini pentingnya kita memfilter apa yang kita lihat, terutama di media sosial. Kecuali kalau kita bisa memfilter apa yang kita lihat dan membatasi diri dan tetap hidup di dunia nyata. Tidak hidup di dunia virtual. Artinya kita tidak kecanduan secara kronis mungkin ya. Tidak kecanduan secara kronis dengan media sosial. Ya mungkin kalau kamu punya pendapat lain, komen aja di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, ketemu lagi di konten selanjutnya.